Salam Sobat Budaya. Ketika pada 4 Desember 1596, 4 buah kapal datang di pelabuhan Banten. Tujuan Belanda ketika itu hanya satu, yaitu berdagang. Mereka ingin membeli hasil-hasil dari Kesultanan Banten untuk dibawa ke Eropa. Semuanya berjalan demikian baik. Sampai akhirnya ketika 1602, untuk menjaga eksistensinya di Kepulauan Nusantara, Belanda pun membentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Persekutuan Dagang Hindia Timur. Ternyata pembentukan VOC tersebut menimbulkan kegelisahan di mana-mana, di berbagai kerajaan di Indonesia ketika itu. Maka pada waktu-waktu selanjutnya kita melihat adanya berbagai perlawanan keras dari kerajaan-kerajaan tersebut kepada VOC. 1828 kita melihat perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kesultanan Mataram. Setelah Sultan Agung dari Mataram, kita melihat adanya perlawanan-perlawanan lain, mulai dari Perang Makassar, VOC melawan Kerajaan Goa, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, dilanjutkan dengan Perang Trunojoyo, dan seterusnya. Dalam menghadapi perlawanan-perlawanan tersebut, sebenarnya Belanda tidak memiliki daya apa-apa. Orang-orang di perusahaan VOC tersebut berjumlah sangat sedikit. Pasukannya pun sedikit juga. Akan tetapi, mereka pun menyadari keberadaan mereka di satu kepulauan tak bernama yang jaraknya lebih kurang 18.000 km dari tanah airnya, menyebabkan mereka harus putar otak. Bagaimana caranya agar tetap hidup di Kepulauan Indonesia? Inilah yang menyebabkan akhirnya timbul ide dari pihak Belanda untuk mengadakan perlawanan terhadap para pejuang Indonesia dengan cara mengadu domba, divide et impera, ceraikan dan taklukkan. Ternyata upaya adu domba tersebut boleh dikatakan berhasil. Belanda dengan sukses melaksanakan politik tersebut. Kita lihat pada abad ke-18, Belanda berhasil memecah belah Sunan Amangkurat I dengan putranya, memecah antara Surapati dengan para anak buahnya. Di kerajaan Makassar pada waktu 17 berhasil memecah antara kelompok Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin. Dan di abad ke-18 sekali lagi kita melihat ada banyak sekali peperangan yang semuanya berhasil diselesaikan Belanda dengan cara adu domba. Politik semacam ini efektif bagi Belanda. Sehingga ketika VOC bubar pada tahun 1799, VOC pun mengevaluasi. Ternyata salah satu hal yang menyebabkan VOC dapat bangkrut adalah banyaknya perlawanan di Indonesia. Memang divide et impera mampu menekan biaya daripada mereka mengimpor pasukan dari tanah airnya yang jauh di Eropa. Akan tetapi tetap saja peperangan demi peperangan yang berlangsung pada abad ke-17 dan 18 menguras banyak biaya yang sedikit banyak menyumbang, memberikan kontribusi bagi bangkrutnya VOC pada 31 Desember 1799. Memasuki abad ke-19, Belanda pun menghadapi kenyataan lain.
Setelah Daendels datang di Indonesia 1808 sampai 1811, dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johnson, dan kemudian Inggris berkuasa. Belanda kembali lagi 1816 di bawah pimpinan Elo Buskes dan Van der Capellen. Ternyata perjuangan rakyat Indonesia belum berhenti melawan Belanda. Disinilah Belanda melihat bahwa Divide et Impera ternyata hanya dapat dilakukan tak seperti dulu lagi. Belanda sekarang memikirkan cara lain untuk menghadapi bangsa Indonesia. Dinilai Divide et Impera tidak cukup, maka Belanda memikirkan bagaimana seandainya jika Belanda membuat pasukan khusus dalam menghadapi bangsa Indonesia, yang anggota pasukan tersebut adalah bangsa Indonesia sendiri. Inilah sebenarnya awal dari terbentuknya Oost-Indische Leger atau pasukan Hindia Timur yang sumpah setianya kepada Raja Belanda, tunduk pada Ratu Belanda, yang lawannya adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka untuk mempertahankan hegemoninya, kekuasaannya di Indonesia, pada 4 Desember 1830, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengeluarkan peraturan yang disebut Algemeen Order for Het Nederlands Oost-Indische Leger. Peraturan pemerintah untuk pembentukan untuk tentara di India Timur. Dari peraturan inilah keluar Oost-Indische Leger atau OIL, suatu tentara, kelompok tentara yang seluruh anggotanya adalah berbagai macam etnis di Indonesia. Tentara-tentara semacam ini jelas menghemat biaya dari pihak Belanda. Selain itu memang Belanda sendiri, walaupun tidak secara tertulis, sejak lama Belanda melarang para pemudanya dikirim ke Hindia Timur untuk dijadikan prajurit. Sehinggalah ketika 1870 terbentuk tentara yang anggotanya adalah etnis-etnis di Indonesia, maka posisi Belanda semakin kuat. Perang di Ponorogo usai 1830 dilanjutkan dengan Perang Padri. Pada saat itu Belanda sudah merasa daerah Indonesia gampang sekali dikuasai. Karena tentara dari Nusantara sendiri jelas berbeda daya tahannya dari negeri Belanda. Tentara dari Indonesia mengetahui medan-medan yang harus mereka tempuh. Terlatih untuk berperang di daerah tropis. Ini sangat menguntungkan Belanda. Hal inilah yang menyebabkan Belanda selalu menggunakan mereka dalam beberapa peperangan. Tentu para tentara tadi hanyalah tentara dengan pangkat yang sedang-sedang saja hingga kecil. Sedangkan para perwiranya kebanyakan adalah orang Belanda asli, karena merekalah yang memiliki kebijakan. Mereka dikirim dalam perang Aceh, mereka dikirim dalam perang Batak, mereka dikirim dalam peperangan-peperangan lain. Semua itu membawa hasil yang efektif bagi Belanda dan sangat menguntungkan sekali lagi. Hingga tahun 1941, jumlah anggota Oost-Indische Leger ini mencapai 35.200 orang. 28.000 diantaranya adalah putra dari Nusantara. Knil
menjadi pasukan yang sangat potensial, menjadi pasukan pemukul yang dapat diandalkan oleh Belanda. Dan bangsa Indonesia pun segan kepada Kenil tersebut, karena Kenil tersebut mengenal sifat dan pribadi bangsa Indonesia, mengenal medan perangnya sendiri, di tanah airnya sendiri Indonesia, tetapi mereka bekerja untuk Belanda. Setelah diadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949, maka Ratu Juliana berencana untuk membubarkan pasukan pemukul yang dahsyat tersebut. Keputusan itu jatuh pada tanggal 20 Juli 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1950. Pada tanggal tersebutlah akhirnya Kenil dibubarkan. Pasukan yang semula didirikan pada tanggal 4 Desember 1830 bernama Oost-Indische-Leger lalu berkembang sehingga diberi nama Koninklijk Indische Leger oleh Hendrik Collin pada tahun 1933, dibubarkan oleh Ratu Juliana pada tahun 1950. Ketika Kenil dibubarkan, masih tersisa 65.000 anggota pasukan. 26.000 diantaranya masuk ke dalam APRIS dan harus diterima. Selebihnya kira-kira 39.000 orang memilih opsi pensiun atau berpindah ke negeri Belanda atau bergabung dengan pasukan-pasukan lain yang berangkat perang ke Korea pada tahun 1953. Demikian akhir dari Kenil yang pernah berjaya malang melintang sebagai pasukan tak terkalahkan selama 120 tahun di bumi Nusantara. Oost-Indische-Leger atau pasukan Hindia Timur yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal Van der Kavelen pada tanggal 4 Desember 1830. Kemudian pada tahun 1933 diganti nama menjadi Kenil Koninklijk Nederland Indische Leger oleh Perdana Menteri Hendrik Collin. Akhirnya dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950. Riwayat Kenil tidak hilang begitu saja. Betapapun Kenil adalah satu warna dalam sejarah Indonesia yang membentuk mozaik indah untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang sejarah negeri ini dan bagaimana perjuangan anak bangsa di negeri ini. Salah satu bentuk peninggalan Kenil Oost-Indische-Leger adalah berupa emblem atau badge yang terpampang di belakang saya. Lewat badge semacam ini, kita dapat melihat bagaimana situasi dan bagaimana sistem kepangkatan, serta bagaimana jayanya orang-orang anggota Kenil pada zaman dahulu. Yang pertama, kita mengenal lambang ini. Lambang besar adalah lambang topi, sedangkan lambang yang kecil seperti itu biasanya ditempelkan di kerah baju. Yang pertama ini kita melihat adalah lambang polisi militer yang dibentuk pada tahun 1874. Polisi militer ini waktu itu dibentuk untuk menghadapi Perang Aceh. Lambangnya adalah pedang ditambah dengan tombak kecil.
Itu adalah lambang pasukan pemukul dalam perang Aceh. Selain itu kita juga melihat itu ada lambang dari Koninklijks Marechaus yang kemudian dibahasa Indonesiakan Marsose, satu pasukan yang sangat ditakuti ketika terjadinya perang Aceh. Pasukan ini sebenarnya dibentuk bulan Oktober 1814 oleh Raja Willem I, tapi lama tidak aktif. Kemudian pada tahun 1914 dihidupkan kembali untuk dikirim ke Aceh. Pasukan ini kemudian bertugas di Aceh sejak 1914 tersebut. Lambangnya adalah satu bom yang meledak mengeluarkan api. Pasukan ini sebagaimana kita ketahui termasuk pasukan yang menangkap berbagai macam pemimpin Aceh ketika itu. Dan pasukan ini juga sangat ditakuti sekaligus sangat dibenci oleh para pejuang di daerah Aceh. Selanjutnya kita mengenal lambang badge, emblem dari pasukan Hasser Regiment. Hasser Regiment 4 dan 5 itu adalah satu jenis pasukan, sekelompok pasukan yang dibentuk pada zaman Ludwig Napoleon. Ludwig Napoleon sebagaimana kita ketahui adalah adik kandung dari Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis ketika itu. Dan Ludwig Napoleon diserahi untuk memerintah Belanda. Ludwig Napoleon lah yang kemudian mengirim Daendels ke Indonesia. Nah, pasukan Daendels pernah memakai lambang ini. Lambang ini terdiri dari satu bentuk setengah lingkaran yang digabungkan lebih kurang ditambah dengan silangan dahan pohon yang telah dipotong. Ini adalah pasukan pembabat, pasukan pembuka jalan sebetulnya. Nah, pasukan inilah yang juga pernah bertugas di Indonesia, sedikit jumlahnya pada tahun 1811. Lebih lanjut kita mengenal emblem Stoettroepen. Stoettroepen resimen ini dibentuk di Eindhoven pada tanggal 27 September 1944 oleh Ratu Juliana. Dibentuk pada masa Indonesia dijajah Jepang karena tujuan pemerintah kerajaan Belanda pada waktu itu, pasukan ini memang dibentuk untuk dikirim ke Indonesia nanti setelah berakhirnya Perang Pasifik. Masih banyak kekayaan Belanda di Indonesia pada waktu itu yang mereka masih ingin memilikinya. Tampaknya mereka tidak rela begitu melepas kekayaan di Hindia Belanda begitu saja, sehingga mereka merasa perlu membentuk pasukan itu. Demikian juga pasukan Irene nomor 8 dan 9. Resimen Irene, sebagaimana kita ketahui, Irene adalah putri kedua Ratu Juliana yang menikah dengan bangsawan Spanyol. Putri Irene lahir pada tahun 1939 dan untuk menghormatinya dibentuklah pasukan pada tahun 1941. Pasukan tersebut akhirnya bertugas di Eropa dan kemudian akhirnya bertugas juga di Jawa Barat serta di daerah Sumatera Tengah, Sumatera Barat pada tahun 1947 sampai 1949. Emblem nomor 10 dan 11 adalah resimen Jaegers. Emblem Jaegers
Resimen Jaegers ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1945 dan sebagaimana lambangnya berupa trompet para pemburu, pasukan ini bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai pemburu para pejuang RI yang bergerilya di hutan-hutan. Mereka akan memburunya seperti anjing pemburu memburu mangsanya. Resimen Pancohorn adalah urutan ke-12. Resimen pemburu juga, akan tetapi resimen ini bertugas di Indonesia hanya setelah Kenil bubar. Dia baru dibentuk pada tahun 1953 dalam rangka Perang Korea. Berbeda dengan yang nomor 1314. 1314 adalah resimen Zeni. Zeni ini adalah satu pasukan peralatan yang mempersiapkan alat-alat bagi peperangan. Dan ini sudah lama terbentuk, tapi bertugas di Indonesia antara tahun 1947 sampai 49. Resimen Zeni itu boleh dikatakan tidak pernah bubar. Hingga kini resimen tersebut masih ada dengan lambang seperti ini, tetapi badge-nya tentu saja sudah berbeda bentuk. Badge yang sekarang kita lihat di sini adalah badge tentara Romawi, baju zirah tentara Romawi, ditambah skop dan beliung. Akan tetapi yang sekarang sudah tidak lagi sedemikian, badge-nya sudah jauh berbeda. Selanjutnya kita mengenal juga badge nomor 15 berlambangkan daun semanggi. Badge ini juga adalah badge resimen peralatan yang pernah ditugaskan di Indonesia antara 1947 sampai 1949. Tugasnya berada di Jawa Tengah dan Sumatera Tengah. Selanjutnya kita melihat Perbinding Tropen. Perbinding Tropen adalah nomor 16-17. Ini dibentuk pada tanggal 21 September 1949 di Eindhoven. Seringkali disebut maksud saya 21 September 1944 di Eindhoven oleh Pangeran Benhard. Seringkali pasukan ini disebut pasukan Pangeran Benhard. Tugasnya adalah di Jawa Tengah dan Sumatera Tengah sebagai pasukan bantuan bagi Stoettropen yang sudah lebih dulu bertugas di Hindia Belanda. Selain itu, kita juga mengenal peneng atau emblem tim kesehatan. Tim kesehatan ini bertugas di Indonesia antara 1946 sampai 49. Dibentuk pada bulan Januari 1946. Ini kita dapat melihat lambangnya adalah pedang dan tongkat dililit oleh ular Aesculapius. Latar belakangnya adalah sebuah tameng dengan di atasnya berupa mahkota. Jadi kita bisa melihat bahwa tim kesehatan ini adalah tim dari pihak kerajaan langsung yang menugaskan untuk bertugas di Indonesia membantu tentara-tentara yang berperang. Emblem berikut adalah emblem Korps Teknik. Korps Teknik ini baru dibentuk 1944 dan diterjunkan ke Hindia Belanda September 1945 untuk membantu memperbaiki berbagai macam sarana prasarana yang rusak di Hindia Belanda. Nah, Korps Teknik ini bertugas sampai tahun 1949 sebelum akhirnya ditarik pulang ke negeri Belanda. Emblem berikut juga adalah Limburg. Ini juga pasukan Jaegers, pemburu dari Limburg, dari provinsi Limburg. Anggotanya hanya orang-orang dari provinsi Limburg, tidak ada anggota lain. Tetapi
ini yang dibentuk pada tahun 1945, sesampainya di Indonesia, Resimen Limburg ini pun mendapatkan banyak anggota dari berbagai putra di Nusantara pada waktu itu. Tentu saja bukan untuk lowongan perwira, melainkan para prajurit dan bintara. Tentara Limburg ini juga tidak lama bertugas. Dia bertugas di Indonesia hanya dari tahun 1946 sampai 1949, sebelum akhirnya ditarik kembali ke negeri Belanda, dan hingga kini tak diketahui beritanya, kecuali hanya emblem yang tertinggal. Berikutnya adalah emblem pasukan infanteri Nulicedo. Nulicedo adalah kata-kata dari Latin kuno yang artinya saya tidak akan menyerah. Resimen Nulicedo bertugas di Indonesia antara 1946 sampai 1949. Terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian beberapa daerah Indonesia Timur. Hingga tahun 1949 Nulicedo bertugas, dan selanjutnya setelah konferensi meja bundar ditarik pulang ke negeri Belanda. Kita juga mengenal pasukan Gelderland. Pasukan Gelderland, infanteri dari Gelderland, anggotanya adalah orang-orang dari daerah Gelderland tersebut. Pasukan ini, resimen ini tergolong resimen yang tertua di negeri Belanda. Dia dibentuk pada tahun 1722. Bertahan sekian ratus tahun. Pada tahun 1821 terlibat dalam perang di Waterloo melawan Inggris. Selanjutnya jarang terdengar. Pada Perang Dunia I, orang-orang Gelderland ini, resimen Gelderland ikut lagi perang dalam Perang Dunia I melawan Jerman. Mereka berada di pihak Inggris. Demikian juga dalam Perang Dunia II, mereka turut berperang lagi. Akhirnya pada tahun 1946, resimen infanteri Gelderland dikirim ke Jawa, bertugas di Pulau Jawa saja antara 1946 sampai 49. Jumlahnya tidak banyak, dan pasukan ini hanya berada di sekitar daerah Batavia saja. Emblem berikut adalah emblem nomor 28 yang disebut dengan emblem Bros Van Heuts. Bros ini dipakai oleh anggota pasukan atau anggota resimen Van Heuts. Meskipun namanya menyandang nama Van Heuts, Panglima Perang Aceh, tetapi pasukan ini baru dibentuk pada tanggal 1 Januari 1950. Tujuan dibentuknya adalah mempersiapkan tentara Belanda pada waktu itu untuk dikirim ke Korea dalam membantu Amerika di Perang Korea. Akhirnya memang pasukan ini berangkat ke Korea, terdiri dari bekas orang-orang Kenil, dan hanya dalam Perang Korea itulah dia bertugas. Selain itu, kita juga mengenal berikutnya Resimen Granat. Resimen Granat dibentuk sudah sangat lama, tahun 1812 sudah dibentuk Resimen Granat, dengan lambang adalah bom yang meledak. Resimen Granat ini Grenadier Regiment, ini dalam perang Diponegoro pernah bertugas untuk menghancurkan kubu-kubu pertahanan milik Pangeran Diponegoro dan para pejuang lainnya. Selanjutnya dalam Perang Dunia I, mereka berperang mempertahankan daerah Belanda dari amukan Jerman pada waktu itu.
Ketika Perang Dunia I berakhir pada tanggal 11 November 1918, pasukan ini juga ikut dibubarkan. Tetapi menjelang Perang Dunia Kedua, Grenadier Resimen Granat ini dihidupkan kembali dan kemudian dikirim ke Indonesia pada tahun 1946, bertugas untuk membantu tentara-tentara Belanda yang sudah duluan bertugas di Indonesia. Walaupun namanya Resimen Granat, tapi ternyata selama berada di Indonesia tak ada catatan yang menyatakan tentang keberhasilan pasukan ini dalam perjuangannya, kecuali pernah meledakkan sebuah jembatan di daerah Malangbong, Jawa Barat. Selanjutnya, emblem adalah militer bagian administrasi. Militer bagian administrasi yang dipimpin seorang letnan kolonel ini sudah lama terbentuk, yaitu tahun 1795 di negeri Belanda. Tahun 1930 militer ini mulai bertugas di Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan Belanda menyerah pada tanggal 8 Februari 1942, grup militer administrasi ikut menyingkir ke Australia bersama NICA, Netherlands India Civil Administration. Bahkan dalam NICA, mereka menjadi motornya selama mengungsi di Australia. Ketika NICA kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1945, mereka ikut kembali juga. Dan di situ bertugaslah militer tadi di bagian administrasi sampai tahun 1949 setelah selesainya konferensi meja bundar. Setelah selesai KMB di Den Haag, mereka ditarik pulang ke negeri Belanda. Korps Opleiding Reserve Officieren atau sekolah militer cadangan yang didirikan tahun 1939 oleh Belanda, berpusat di Batu Jajar, di Bandung dan di Batu Jajar, mempunyai lambang nomor 33 dan 34. Korps ini banyak sekali melahirkan perwira-perwira Kenil yang kemudian setelah terbentuknya TNI bergabung ke dalam TNI. Perwira-perwira dari Kenil inilah yang kemudian turut merencanakan garis-garis besar kebijakan militer setelah Indonesia merdeka. Peranannya sangat penting karena memang TNI tidak mungkin terbentuk tanpa ikut campurnya anggota Kenil. Karena seperti kita ketahui, TNI terdiri dari anggota peta maupun anggota Kenil, serta ditambah dengan anggota dari laskar-laskar yang memang banyak sekali didirikan pada tahun 1945. Koninklijk Landmacht Commissariat Dijns atau Dinas Kepengurusan Tentara Kerajaan ini adalah suatu lembaga yang tidak berperang. Hanya tugasnya mengurus kesejahteraan para tentara kerajaan yang bertugas. Oleh karena itu lambangnya adalah gandum yang bersilang ditambah sejumlah hiasan. Dinas ini berasal dari negeri Belanda langsung. Baru dikirim ke Indonesia, dinas ini diadakan di Indonesia setelah tentara-tentara banyak bertugas di Indonesia. Karena tugasnya memang hanya mengurusi tentara sebagai pembantu dari dinas administrasi maupun dinas-dinas yang lain. Anggotanya sedikit dan tugasnya
keberadaannya hanya di Batavia atau Jakarta. Emblem nomor 37 adalah emblem yang biasa tertempel di dada seorang staf jenderal. Biasanya emblem ini dipakai oleh orang-orang jenderal dan orang-orang di sekelilingnya. Jadi dipakai oleh para petinggi militer, para petinggi tentara. Lambangnya ada lambang Koninklijk Landmacht, lambang kerajaan. Suatu lambang yang sangat dikeramatkan, dijunjung tinggi oleh para tentara, yaitu berupa seekor singa, singa kerajaan yang memegang pedang, dilingkungi oleh gandum dan untaian gandum dan padi. Itu melambangkan adanya kesejahteraan. Jadi kerajaan memberikan kesejahteraan. Nah, staf jenderal yang memakai lambang ini biasanya merupakan petinggi militer, dan mereka ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan kedamaian kepada para bawahannya. Selanjutnya kita juga mengenal tentara penghubung. Tentara penghubung mempunyai emblem berupa roda yang bersayap. Ini adalah lambang dari Koninklijk Landmacht Bevoorrading Troepen. Jadi adalah tentara transporten. Jadi tentara-tentara yang khusus mengurusi transportasi milik kerajaan. Tentara ini adalah Bevoorrading Troepen ini adalah merupakan tentara seni, bagian dari tentara seni yang memang khusus mengurusi transportasi. Mereka mempunyai jenjang kepangkatan sendiri dan lambangnya adalah nomor 38. Sebagaimana kita lihat adalah roda mobil begitu yang diberi sayap, serta di atasnya terdapat mahkota melambangkan bahwa tentara tersebut adalah tentara kerajaan. Selanjutnya kita kenal nomor 39, Korps Spesialis Troepen. Spesialis Troepen. Spesialis Troepen ini adalah pasukan khusus yang dibentuk baru pada tahun 1946 di Indonesia. Jadi Spesialis Troepen ini tidak ada di negeri Belanda. Spesialis Troepen ketika dibentuk diberi hak-hak istimewa dalam menentukan kebijakannya sendiri. Itu sebabnya ketika tahun 1948 Korps Spesialis Troepen ini diserahkan pimpinannya kepada Raymond Westerling, Westerling dapat berbuat sekehendak hatinya dalam melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan pembantaian terhadap beberapa etnis di Indonesia. Kita tahu tahun 1948 Westerling melakukan kejahatan dengan mengadakan pembunuhan tersebut. Nah, pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang Spesialis Troepen ini, pasukan khusus. Tetapi pasukan khusus tidak mempunyai noda hitam selamanya. Salah seorang anggota pasukan khusus, Rokus Bernardus Pieter, ini justru berpihak kepada tentara RI, mengganti nama menjadi Muhammad Ijon Janbi, dan beliau termasuk orang yang ikut mendirikan Kopassus pertama kali. Jadi pelatih Kopassus pertama kali, pendiri Kopassus yang pertama kali adalah justru seorang anggota Spesialis Troepen bernama Rokus Bernardus Pieter atau Muhammad Ijon Janbi. Ijon Janbi adalah komandan RPK atau Kopassus yang pertama, dan beliau berkewarganegaraan Indonesia pada akhirnya serta mempunyai istri orang Indonesia.
Korps Artileri Serangan Udara Belanda milik Kerajaan Belanda baru dibentuk pada tanggal 1 Juli 1945 sebagai persiapan tentara Belanda akan masuk ke Indonesia. Ketika tentara Belanda masuk ke Indonesia pada bulan September tahun 1945, Korps Serangan Udara ini sudah siap. Dibentuk di Batavia, Korps ini kemudian bertugas hanya di sekitar Batavia. Di tempat-tempat lain Korps ini tidak terdengar kabar beritanya, dan Korps Serangan Udara ini pun akhirnya dialih tugaskan ke berbagai daerah secara sendiri-sendiri, membantu pasukan-pasukan yang sudah ada di tempat-tempat tersebut. Tahun 1949 Korps ini tidak terdengar beritanya lagi. Selanjutnya kita dapat melihat juga lambang pangkat anggota artileri. Anggota artileri di topinya mempunyai lambang demikian seperti Korps Serangan Udara tadi, yaitu meriam kuno abad ke-17. Di atasnya terdapat lambang mahkota Belanda. Di sini kita melihat bahwa Korps Artileri Belanda yang juga baru dibentuk pada tahun 1945 tidak banyak berfungsi di Indonesia. Korps Panzer Tentara Kerajaan Belanda atau KNIL baru dibentuk pada tanggal 1 Juli 1945. Bertugas di daerah Batavia dan sekitarnya dengan jumlah panzer yang tidak begitu banyak. Tapi korps ini memang bekerja secara maksimal dengan peralatannya yang tidak begitu banyak. Lebih kurang 100 sampai 80 panzer yang mereka kerahkan. Dan kegunaan